Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala hadhil fussa at-tayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sobat Mutiara Iman, sobat Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama-tama kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Dengan kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah, yakinlah Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda kita, Seri tauladan qudwatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Nabi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita ketika tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat darinya. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dunia ini tentu tidak lepas dengan yang namanya waktu. Waktu begitu cepat berjalan, waktu begitu cepat berganti, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari dan seterusnya berlalu di dalam kehidupan kita. Tentu kita sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, sebagai manusia, selaku hambanya Allah, sudah seharusnya tahu hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup dunia ini tidak ada yang abadi. Waktu begitu cepat berlalu. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan kehidupan di dunia ini fatratun qasirah, waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu cepat. Maka sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu mengetahui apa dan kenapa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di dunia ini. Apa dan kenapa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Apakah Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk canda gurau saja? Apakah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di dunia ini hanya untuk mencari kebahagiaan sesaat? Maka jawabannya di dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan hakikat Allah menciptakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya menyembah kepadaku. Illah liya'budun, hanya taat atas perintahku. Illa liya'budun, hanya menjalankan perintahku dan menjauhi semua larangan-laranganku. Illah liya'budun, kecuali hanya beribadah kepadaku. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat di atas, surat Adz-Dzariyat ayat 56, tentu Allah menjelaskan begitu jelasnya kepada kita selaku makhluknya Allah. Tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan makhluknya yang ada di dunia ini
hanya beribadah kepada Allah, hanya taat atas perintah Allah, hanya patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun amanah kita, maka kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, maka setiap amanah yang kita lakukan, setiap amanah yang kita tuntaskan, pekerjaan yang kita lakukan, maka kita niatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah. Libatkan Allah di setiap pekerjaan kita. Niatkan karena Allah di setiap tugas kita, agar kita mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, lalu kebahagiaan di akhirat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung setiap makhluknya, Allah lah tempat bergantung setiap hambanya, bukan Allah yang tergantung kepada kita. Maka jamaah sobat muslim Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah di dunia ini. Setiap pekerjaan kita, jangan sampai kita hanya tujuannya mencari dunia saja. Tujuannya hanya untuk kebahagiaan di dunia saja, agar mendapat kedua kebahagiaan. Niatkan karena Allah, menjadi ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan berjumpa, maka kita saksikan cuplikan iklan berikut ini. Kembali lagi di Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sudah jelas di dalam ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya, apapun tugasnya, apapun amanahnya, maka kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini tentu banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, dari ibadah yang kecil hingga ibadah yang besar, dari ibadah yang mudah hingga mungkin ibadah yang sulit yang bisa kita lakukan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melaksanakan ibadah umroh setiap bulannya, maka banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, harta yang Allah titipkan kepada kita setiap makhluknya di dunia ini, maka dengan harta tersebut bisa menjadi alaqah, bisa menjadi perantara, bisa menjadi jembatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita keluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita infakkan harta tersebut di jalan Allah. Kita sedekahkan harta tersebut untuk pembangunan masjid. Kita infakkan harta tersebut untuk pembangunan madrasah Islamiyah ataupun sekolah Islam ataupun sekolah penghafal Al-Quran.
dan dengan kita membantu orang yang membutuhkan, fakir, miskin, dan yang lainnya, maka harta tersebut, yakinlah saudara muslim, saudara Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, akan menjadi wasilah perantara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah harta, jabatan Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa menjadi perantara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi jembatan untuk kita beribadah dan taqarrub, dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan jabatan tersebut dengan baik dan benar, menggunakan jabatan tersebut untuk maslahatan umat, untuk orang banyak, memperhatikan karyawan, memperhatikan pegawai, memakmurkan anggota-anggota yang berada di bawahan kita. Maka dengan tersebut adalah perbuatan ibadah, perbuatan kebaikan yang akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di dunia ini. Diamnya kita sambil bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun bernilai ibadah. Diamnya kita sambil berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun bernilai ibadah. Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan benda-benda yang tajam, duri, paku, batu, kayu di jalan kita singkirkan, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum jamaah pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, senyum kita terhadap saudara-saudara kita, senyum kita terhadap tetangga-tetangga kita, senyum kita terhadap sahabat karib kita, itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di dunia ini, agar kita selalu melaksanakan ibadah setiap harinya di dunia ini. Jangan sampai setiap pekerjaan kita hanya niatkan li ajlid dunya, karena hanya dunia saja. Ketika kita hanya berniat untuk dunia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tapi kalau kita niatkan karena dunia dan akhirat, karena ibadah kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat-sangat merugi jikalau hambanya Allah, jikalau manusia di dunia ini menggadaikan kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di akhirat hanya kebahagiaan di dunia. Maka orang tersebut akan menjadi minal khosirin, orang-orang yang merugi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dan menjelaskan begitu jelasnya kepada kita kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan di dunia. Mana yang lebih baik? Tentu jawabannya kebahagiaan akhirat jauh lebih baik dan lebih luas kenikmatannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat khairun minad dunya. Akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan berjumpa lagi setelah cuplikan iklan berikut ini.
Kembali lagi Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kaki kita, setiap niat-niat kita, maka kita libatkan Allah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Banyak sekali ibadah di dunia ini yang bisa kita lakukan. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Sambil kita menunggu antrian bisa kita beristighfar, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salat, membaca Al-Quran, membantu orang banyak, beramal soleh, itu akan menjadi ibadah, menjadi pahala yang akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungannya, interaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa atas perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah yang ada di dunia ini. Percayalah, Allah akan selalu berada kepada dia. Allah akan selalu menolong dia. Allah akan selalu ada untuk dia yang selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolong agamanya Allah, kita menolong apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita sampaikan kepada orang yang banyak, maka sama saja kita menolong agamanya Allah, dan Allah pun sudah pasti akan menolong kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, melakukan semua amalun sholihat, melakukan semua kebaikan, mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah dari lisan kita, berlaku sopan, bertata krama terhadap sahabat dan keluarga kita, maka itu termaksud orang yang bertakwa. Janji Allah, yaj'al lahu makhrajah. Allah akan bukakan jalan keluar. Allah akan selalu menolong hambanya dikala mendapatkan masalah. Allah akan selalu ada kepada hamba yang bertakwa dikalau dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kisah dari seseorang tukang sol sepatu. Suatu hari tukang sol sepatu tersebut datang kepada salah satu ustadz dan menceritakan keluh kesahnya kehidupan di dunia ini. Menceritakan mencari uang, mencari pekerjaan sulit bang, sangat-sangat sulit. Maka tukang sol sepatu tersebut menceritakan keluh kesahnya yang ada di dunia ini. Di akhir kalimat dari tukang sol sepatu tersebut, ya Ustadz, saya sudah tidak pantas hidup di dunia ini. Saya sudah ngerasa bosan hidup di dunia ini. Maka mendengar perkataan bosan hidup di dunia ini, seorang ustadz menjawab dengan tersenyum, wahai tukang sol sepatu, sampean bosan hidup di dunia ini, sampean sudah putus asa hidup di dunia ini, bosan dengan kehidupan di dunia ini. Bisa jadi Allah pun bosan dengan sampean. Allah pun bosan dengan tingkah laku sampean. Allah mencari sampean di tempat golongan orang-orang sholat, ente tidak ada.
Allah mencari sampean di tempat golongan-golongan majelis-majelis penghafal Al-Quran, sampean pun tidak ada. Allah mencari di golongan orang bersedekah pun sampean tidak ada. Allah mencari sampean di tempat orang-orang ahli tahajud, sampean tidak ada. Allah mencari sampean di tempat golongan orang-orang yang melaksanakan sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, sampean tidak ada. Di golongan orang-orang yang beramal soleh pun sampean tidak ada. Lantas di mana lagi Allah akan menjumpai sampean? Di mana lagi Allah akan berjumpa dengan engkau? Di mana lagi Allah akan melihat engkau? Kalau di setiap tempat-tempat beribadah, tempat-tempat kebaikan, dirimu tidak ada di situ. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar jawaban dari ustadz tersebut, maka si tukang sol sepatu ini meneteskan air matanya yang begitu deras, seakan-akan menyesal di dalam hatinya, karena selama ini tukang sol sepatu tersebut tidak pernah melibatkan Allah, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah berniat untuk belajar membaca Al-Quran, tidak pernah untuk melangkahkan kakinya menuju Baitullah, yakni masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetes air mata dari tukang sol sepatu tersebut, seakan-akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan menyesali atas apa yang dilakukan selama ini. Maka tukang sol sepatu tersebut sadar bahwasannya yang memberi rizki, yang memberi kekayaan itu hanyalah Allahur Razzaq, Maha Kaya. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, libatkan setiap pekerjaan kita Allah, niatkan setiap pekerjaan kita karena Allah, agar menjadi ibadah dan menjadi pahala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Mutiara Iman di Kompas TV yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqdamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.